Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman breaker semua. Bagi yang saat ini masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, bugar, tentunya wajib kita syukuri dikarenakan masa pandemi saat ini mengintai kita semuanya. Yang lagi soman atau yang lagi terpapar COVID, tentunya buat saudara kita seluruhnya. Nah, buat teman kita yang di Indo Arab, semoga cepat sembuh ya, karena pesanan kita banyak terkendala, terutama yang bahan dasarnya menggunakan palet 1 kilo. Nah, jadi mudah-mudahan cepat sembuh seperti sedia kala. Oke, kali ini ada permintaan upgrade dari teman kita di Sumatera Utara, di tepatnya di Kota Pinang. Upgrade-nya yaitu 2000 watt. Tapi permasalahannya paletnya itu beda. Nah, yang satu dari Koko RF Kit. Kita tahu Koko RF Kit adalah perakit palet nomor 1 ya, yang top kualitinya. Nah, yang kedua paletnya dari Mas Eko Teknik, Banjarmasin, produksi lama. Jadi untuk mengkawinkan itu butuh proses resepsi, acara juga sangat susah, dikarenakan menyatukan dua hati yang berbeda. Nah, itu kenapa? Jelas kalau untuk Koko RF Kit inputnya jelas, outputnya sangat gede banget. Misalnya kita menggunakan input low 5 watt gitu kan, melalui attenuator, misalnya keluarnya itu taruh kata 300 ya kan. Untuk palet Koko RF Kit itu bisa lebih di 400 atau 450. Jadi bedanya itu sangat signifikan ya. Jadi mau nggak mau yang Koko RF Kit tetap di power outputnya. Kemudian untuk yang palet dari Mas Eko Teknik itu yang harus kita tune out ulang. Kalau selisih 50 masih bisa lah ya kan, karena berakibat sangat fatal jika terjadi power yang sangat signifikan betul. Misalnya palet A 600 keluarnya yang satunya cuma 300, itu bisa mengakibatkan resistor flank pada kombiner. Misalnya kita menggunakan 100 250 dengan power perbedaan 300, maka akan terjadi terbakar. Yang pertama terbakar, yang kedua itu akan menjadi power output yang refleksnya tinggi di palet yang outputnya rendah. Nah, jadi itu yang sangat hati-hati. Oke, langsung aja kita kasih tipsnya juga. Kali ini tampilan depan, sebelumnya ini tampilan depan power. Ini saklar bypass operate. Ini inputnya 40 watt ya. Nah, mau dibuat 50 watt juga bisa, mau dibuat 60 watt juga bisa, 30 watt juga bisa. Ini indikator dari lampu protect ready, ini transmit, ini adalah digital power meternya. Oke. Langsung aja kita bagian ke atas. Ini kipasnya sementara kita taruh di sini, dikarenakan top covernya belum saya pasang atau saya lepas, jadi saya taruh kipas ini. Ini menggunakan 2 kali flat pack 3000 watt. Kita menggunakan switching ini 2, itu ada keuntungan menggunakan flat pack, maksudnya memang powernya sampai 3000 watt dengan satunya, cuman terkendalanya switching tipe ini tidak bisa di adjust powernya atau voltasenya, jadi mentoknya di 53,2 volt DC. Nah, jadi itu yang sangat menyusahkan kita, padahal palet produksi kami, booster produksi kami itu semuanya rata-rata pakai pin adjustment, jadi bisa di adjust misalnya dari voltase 17 sampai dengan maksimal 30, 40 sampai dengan 50 misalnya. Nah, seperti itu. Ini adalah switching untuk supply kipas, digital, relay, dan apa yang dibutuhkan di sini seperti kontrolnya. Kemudian ini yang saya bilang, oke, ini sebelumnya outputnya pakai DIN chassis ya, inputnya pakai PL. Ini adalah rangkaian protectnya. Ini proteksi ini berfungsi adalah memutus tegangan kerja di switching jika terjadi overdrive ya kan. Jadi kalau overdrive dia protect bunyi buzzernya, kemudian relay ini akan memutus tegangan PLN dari switching 1 switching 2, maka boosternya akan mati, hanya nyala bypass. Oke. Ini saya bilang paletnya beda, ini attenuatornya, ini outputnya semua sudah kita analisis ya di frekuensi 143.
pastikan dulu, ini tipsnya, kalau kita ketemu dengan palet yang beda hati, karena kita menyatukan dua hati yang berbeda itu sangat susah ya, apalagi dia beda karakter, yang karakternya ini nakal, nah ini pendiam misalnya. Nah, itu susah, paling susah banget untuk disatukan. Oke. Ini pastikan outputnya sama dari ini, bisa disetting oleh trimmer ini ya, untuk sedikit membantu. Oke. Kemudian MOSFET-nya juga beda. Ini memang oval BLF188XR ori juga, tapi tipe yang oval. Yang ini BLF188XR, produk dari NXP, ya kan? Kita tahu NXP adalah produksi palet nomor 1 asli original. Nah, dengan cirinya ini ada Philippines. Ini produk dari Koko RF Kit. Jadi setelah outputnya disamakan, ini harus dicuning ulang sebelum masuk ke F-Flank itu ya. Untuk alternator kita menggunakan 100-500 watt. Jadi ini harus kita tuning ulang, ya kan? Tuning powernya harus disamakan dengan ini. Misalnya ini 600, ini 400, nggak bisa. Ini pasti lama-lama jebol. Ada RF balik, refleks balik sini. Jadi ini harus dicuning ulang. Minimal beda-beda 25 atau 50-an nggak masalah. Jadi setelah ini 600, ini misalnya 600, maka outputnya di sini akan 1200 otomatis, ya kan? Kemudian bagian relay kita menggunakan G2RL1E Omron relaynya. Kenapa kita pakai Omron ya? Karena kualitas bimetalnya bagus, switchnya 2 plat, jadi common 1. Ini untuk bypassnya kita menggunakan relay 5 ampere 12 volt. Oke ya, langsung aja. Ini sebenarnya tips buat kalian yang mau nyeting palet, ya kan, yang beda, itu caranya seperti itu. Jadi harus semuanya dianaliser ya, output kanan dan kirinya harus dianaliser sampai dengan output, supaya kita punya karakter booster yang sangat runcing. Oke, langsung aja kita nyalakan. Frekuensinya di 3000. Nah, fokusnya. Ini kondisi bypass misalnya. Kalau ada lampu kuning nyala, nah itu biasanya sudah ready. Kita langsung aja ya, pakai input middle. Nah, kita coba pakai input kecil lah, misalnya sekitar 30-an. Ini sekitar 30. Kita on-kan 321 700-an. Oh, ini enggak ada 30 nih, sekitar 20-an. Kita naikkan di sini 30. 30 lebih nih, 35-an di sini. Kalau 30 di sini dia. Nah, kita ini 500. Kita mentokkan aja lah langsung, kelamaan. Nggak sabar juga nih, flat. Nah, ini sekitar 40 lebih sedikit powernya, 45-an. Oke. Itu bisa dilihat. Sekarang kita tekan 321 2150. Kadal. Nah, kadal nanti teriaknya. Cukup ya untuk konsumsi ampernya, juga cukup sih, nggak terlalu boros untuk listrik walaupun 2000 watt. Jadi boosternya ini besok bisa dikirim ke Kota Pinang, Sumatera Utara. Tampilannya cukup sederhana ya. Ini cukup sederhana lah. Powernya juga 2100 lebih sedikit. Sebenarnya masih kurang untuk powernya, nggak ditambah.